Itu pertama kali bukan, gue nggak tahu itu halusinasi apa enggak ya. Gue jalan, habis itu gue berhenti karena di depan gue tuh ada orang pakai baju pink duduk. Gue nggak, itu tuh kayak burem-burem gitu, maksudnya kayak itu kok ada orang duduk ya. Perasaan depan gue tuh udah nggak ada orang. Ci, lu ngeliat nggak itu ada orang duduk di situ? Langsung gue tanyain. Temen gue lagi bengong tuh, Cina. Tiba-tiba di sebelah kiri gue di atas ada suara gini, Nyii. Terbang itu ketawa. Seru juga sih, maksudnya nyasar itu menjadi pengalaman kita pertama kali nyasar di gunung ya. Iya. Halo sobat, kembali lagi bersama kami ingin cerita tentang klarifikasi kemarin. Perkenalkan, ini sobat gue. Halo, nama gue Fatih. Kembali lagi di segmen horor. Enggak, ini baru pertama kali segmen horor. Karena kita baru dapet, kalau gue sendiri sih gue baru dapet. Sedangkan lu perkenalkan diri. Nama gue Putra, bisa dipanggil Sandi. Putra apa lu? Bisa juga dipanggil Rismawan. Gaya. Iya. Banyak amat bos. Iya. Bebas lah manggil nama gue siapa aja. Oke. Jadi itu kan ke Ciremai kan kita kemarin kan tanggal 25 sampai 28-an lah ya ke Ciremai. Total pendakian itu 2 hari 1 malam. Tapi kalau dari Jakarta sampai pulang kembali itu 4 harian kan. Alhamdulillah ya, kita semua tuh bisa selamat sampai pulang kembali. Walaupun kemarin emang ada kendala, yaitu kita kesasar. Jadi kronologi kesasar pertama itu sebenarnya itu fatal banget sih kesasar. Jadi salah satu sebabnya pertama kita yang paling fatal itu nggak makan sebelum nanjak summit. Nah, kronologi kesasar itu antara di jalur summit, antara persimpangan mau ke via Apui Palatungan dan via base camp Apui. Kita kesasar di itu tuh, di persimpangan itu harusnya kita belok ke kanan, tapi karena yang paling depan beliau ini ngomong, kayaknya tadi gue lewat sini, dia bilang gitu. Kayaknya gue lewat sebelah kiri, padahal tuh harusnya lewat sebelah kanan. Ya udah, gue karena gue kan sebenarnya gue juga leadernya kan. Terus gue tuh jalan paling belakang yang menuntun, jadi kayak pokoknya nggak ada orang yang lebih dari gue. Gue tuh selalu kayak gitu kalau misalnya pendakian, nggak boleh orang, karena gue paling belakang dan gue percaya aja salahnya juga di situ sih. Kayak gue nggak ngecek juga, padahal tuh di pelangnya tuh jelas banget via Apui, via apa? Via Apui dan via Palatungan. Di sebelah kanan tuh jalur ke arah base camp Apui, sebelah kiri jalur Palatungan. Akhirnya kita milih ke kiri karena orang yang paling depan itu ngomong itu tadi, kayak gue lewat sini nih summit. Ya udah, akhirnya gue juga oke, ya udah gue lewat sini. Nah, itu kalau boleh tahu siapa Pak yang bikin nyasar ini? Lu gimana? Sosok itu. Ini adalah orang itu. Tapi itu seru juga sih. Maksudnya nyasar itu menjadi pengalaman kita pertama kali nyasar di gunung ya. Iya. Mungkin itu sebuah pelajaran sih untuk kita yang tadinya meremehkan tenaga gitu. Maksudnya emang ada sebutannya tuh kayak kalori gitu. Kita kekurangan kalori dan karbohidrat. Jadinya tubuh kita itu habis termakan ketika berkeringat gitu. Naik kan keringetan tuh kan banyak. Jadi energi kita tuh terkuras di sana gitu. Jadi dari otak itu udah nggak sinkron. Yang tersesat itu kita jumlah total orang pendaki itu sekitar ada 13 orang. Yang tersesat itu orang-orang rombongan akhir tentunya ya, yang sama gua, yang emang tenaganya itu udah pada mau habis semua lah karena yang tadi kronologi kita nggak makan dulu sebelum summit.
Yang tersesat itu ada gua sendiri, Sandi, ada Bayu, Adha, sama Adel. Sama Reihan, ada satu lagi adiknya Sandi. Jadi total kita tersesat itu 6 orang. Nah, kita kan tersesat tuh ya. Tersesat itu sebenarnya nggak terlalu cukup jauh sih. Kalau tersesat itu sekitar sejaman lah. Tapi cuman karena memang jalannya pelan banget dan udah capek semua, udah nggak makan dan lain sebagainya. Pertama kali tersesat itu ketika gue lari turun ke bawah, gue juga ngerasa kayak sebenarnya ini kayaknya bukan jalurnya dah, bukan jalur yang kayak gue mendaki waktu summit itu. Akhirnya gue turun lari cepet ke bawah, nyampe pelang di pos 7 Palatungan. Tiba-tiba gue, kok ini ada pelang pos 7 via Apui Palatungan, bukan via Apui aja ya, tapi via Apui Palatungan. Nah itu kan akhirnya kayak gue, wah kita kesasar nih. Akhirnya karena gue langsung turun paling bawah pertama dari yang paling terakhir, turun dari paling pertama untuk mastiin. Akhirnya gue naik lagi, tapi itu udah tersesat posisi. Sandi ada tambahan nggak? Itu sih emang tahun banget sih ya. Pas nyasar, karena sih gue lihat pas kita naik tuh dalam pas kita trekking ke atas tuh summit, itu kan gue lihat kayak sebuah patokan. Nah, kalau di Apu itu kan ada satu pohon. Jadi tuh pas ada satu pohon di sini kita naik ke atas tuh. Nah pas kita turun, gue tuh nggak nemu. Kok pohonnya jadi 2 kata gue. Ini kita salah apa kagak ya? Nah itu kita di situ tetap aja jalan ya. Gitu udah kacau juga sih emang. Terus udah mana teman kita yang cewek tuh si Ada sama si Adel itu udah capek gitu. Udah si Ada pakai drama sepatunya coplok kan. Bukan drama, itu musibah ya. Bukan drama. Itu musibah ada aja. Ya itu musibah sih. Ya, terus udah gitu Adel capean kan. Nah yang lebih anehnya lagi, ada satu teman kita itu orangnya gondrong, pakai baju Persija. Dia tuh moto di situ, tapi dia nggak ingat kalau dia tuh moto patokannya ya. Iya. Pas di persimpangan. Iya, pas persimpangan. Dan dia baru bilangnya pas kita udah nyampe pertolongan gitu. Nah iya, ngomong pertolongan, nah di situ kita nyasar tuh dalam beberapa menit ya. Kita tuh ketemu pendaki lain kan. Nah sebelum itu juga ada yang teriakin orang dari via Apui, dia mau ke Palutungan. Dia teriak, "Woi Palutungan!" Terus gue sawat aja, "Woi Apui!" Nah tiba-tiba tuh orang yang teriakin tuh diem. Nah gue juga mikir, apa kita nyasar ya? Tapi tetap aja jalan terus kan. Jalan. Nah dan sampai satu tempat ya dia yang kata kayak jurangan gitulah. Nah kan berarti semua. Nah lu lari ke bawah kan? Iya gue lari ke bawah. Nah, mastiin. Nah di situ si Pati teriak, "Wah Cuk, salah Cuk. Nih Palutungan, balik lagi." Itu di situ langsung pada panik semua. Iya di situ panik semua dah. Itu kronologi bagaimana kita sadar kalau kita kesasar. Iya. Tadi kan gue udah jelasin keadaan kita pertama tuh. Terus langkah yang kita ambil tuh pertama pasti semua harus tenang dulu sih. Terutama ketika kita di hutan, kita tahu kita salah jalan nih mau kemana tuh. Pertama kita tenang dulu. Mental tuh harus stabil dulu. Itu yang paling penting sih. Di hutan kita nggak boleh gila. Kita tenangin dulu semuanya. Kita pokoknya mental harus oke, walaupun fisik udah pada capek semua, tapi mental harus tetap oke. Terus yang kedua, udah kita harus kembali ke atas salah satunya. Iya. Nah di situ tuh kita ketemu berapa orang ya. Nah di situ tuh alhamdulillahnya tuh kita tuh dikasih makanan ya. Lu minta kan gitu ya, minta
Setiap orang ya. Setiap orang. Nggak, itu ada 2 grup ya. 2 grup. Grup yang pertama tuh yang kata teriak-teriakan nama gue tuh, yang ketemu dari HP ke Palutungan. Nah, yang satu lagi tuh ada grup satu lagi tuh. Nah grup yang satu lagi, yang kedua ini dia kayak ngasih petunjuk. Coba kunjungin websitenya aja, website gitu kan. Nah, situ gue langsung mikir, ya kenapa nggak kontak Kang Toib aja gitu. Akhirnya kan lu ngasih HP ke gue ya. Iya. Nah gue akhirnya tuh langsung tuh tarik ke atas nyari sinyal. Nah alhamdulillah tuh dapet. Nah, tapi nggak bisa ditelepon karena sinyal di gunung tuh emang susah sih. Akhirnya gue dapet VN dapet VN ini ntar di ini cuk. VN ini kayak gini nih ntar ya, ada VN-nya. Di chat aja, mungkin sinyalnya di sananya. Di chat aja, mungkin sinyalnya di sananya. VN aja, mungkin sinyalnya. Nyasar kemana? Ini rombongan yang berapa orang? Yang 13. Akang naiknya dari Apuy, apa naik dari Pelutungan naiknya. Oh siap, terus ada yang gak kuat gitu, udah gak kuat gitu. Iya Bang Toib, nanti palingan kita ketemuan di Simpang Apuy ya. Untuk harga nanti gampang lah kita ada. Ya tapi kalau kemungkinan kalau nunggu di atas itu kekejarnya lumayan lama ya dari sininya. Kalau bisa pelan-pelan aja dibawa turun, nanti tim saya dari sini naik gitu ya. Nantinya bawa turun pelan-pelan karena perjalanan dari sini ke sana juga kan lumayan lama gitu, jadi kalau bisa kan itu banyak kan buat turun pelan-pelan aja, nanti saya dari sini menyusul ke sana gitu. Siap Bang, sok bawa pelan-pelan aja. Saya lagi ngumpulin dulu tim dari sininya. Nanti berangkat kemungkinan nyampe sini 3 jaman Kang. Jadi kalau nunggu di atas takutnya kedinginan. Jadi jalan aja pelan. Oke, ini tim kami baru persiapan ini mau berangkat, baru pada datang ke base camp, baru mau berangkat sekarang. Oke. Kayak gitu. Oh ya kita ini ya setelah nenangin mental kan tadi, terus yang kedua tuh kita dikasih saran langsung ngehubungin ranger yang ada di bawah. Kita naik sedikit terus dapat sinyal entry kan ya waktu itu ya. Terus akhirnya kita ngirim beberapa WhatsApp, disuruh VN juga kan karena bisa. Terus kita VN, kita kirim yang apa sih namanya? Kang Toib itu namanya? Ini itu kayak orang guide kita lah, ya? Bukan guide sih, apa sih kayak penanggung jawab gitu. Kita orang WO situ lah, WO buat naik ke via Apuy gitu. Nah kita WhatsApp beliau, terus kita ngasih tahu bahwa kita kesasar di sini. Harusnya sih kalau ada HT pakai HT ya, kalau ngubungin rangernya. Nah kayak gitu. Langkah yang kita ambil ketika kita tersasar. Nah ada ini tambahan lagi ya. Nah pas kita kan otomatis kan naik tuh ke atas lagi kan, ada satu tuh cewek tuh nggak kuat tuh, si Adel. Nah akhirnya kan udah tuh digendong beberapa karena tenaga juga udah nggak kuat ya, akhirnya cuma beberapa tanjatan tuh turun lagi. Akhirnya kita pelan-pelan naik. Nah sebelum Apuy, pas sebelum kan kita kan mau naik ke persimpangan. Kita tadi bilang sama rangernya itu bertemu di persimpangan. Nah di situ pas mau dekat persimpangan tuh kan ada batu gede. Akhirnya karena udah istirahat dulu, tiba-tiba kan kayaknya gue bilang apa lu ya? Ini udah jam 12, sholat dulu yuk gitu. Oh iya. Nah di situ kayak cetus saya di otak gue gitu kan ya. Mungkin gue jarang sholat. Jadi ini pelajaran juga sih. Kalau di guru tuh harus sholat. Nah pas kita udah niat nih mau sholat nih, ya kita udah nyari kiblat. Tiba-tiba ada suara
manggil lu ya? Iya, manggil gue. Suara teman kita tuh 2 orang tuh, Ilham sama si Wahid. Mas Wahid Rahmadi, Ustadz terhormat. Nah itu manggil Pati mana kali ya, gue nganggapnya kan. Karena Pati bocah tadi kan. Masa tuh sebelum ada suara itu juga ada suara manggil Pati yang nyaut tuh belakang. Ada orang yang nyaut juga. Iya. Jadi kelompok lain tuh ada juga mungkin yang namanya Pati. Nah, panggil kan, udah kali 5 kali ya? Iya. Manggil sekali, 2 kali. Nah, pas habis kayak gitu kan, samperin dah tuh. Samperin. Woi, gimana lo? Diam ya. Nah, ini serem nih. Jadi tuh ketika pas si Wahid sama Ilham manggil, itu dia kayak dipanggil kuntilanak. Terus gue gak tau sih ya. Kalau kata Ilham sama Wacita sih begitu emang. Di kayak yang nyautin tuh ya gitu lah, dia diketawain. Kan lucu. Jadi itu dia kayak nemu sosok hitam. Kuntilanak hitam apa putih? Coba kuntilanak loh. Itu dia katanya cerita gini katanya. Dia tuh diketawain, habis itu ngeliat sosok hitam katanya. Habis itu gini. Misalnya lu Ilham, gue Wacit. Fatih. Tiba-tiba ada yang ketawa. Gitu kan, suara kuntilanak gimana lah. Nah, dua-duanya langsung diam, langsung bilang gini. Oh. Iya, oke. Itu cerita dari teman kita tuh yang 2 orang itu. Emang itu sih dekat situ tuh emang rimba banget ya. Istilahnya tuh Kan Ciremai mistisnya emang gitu ya. rimba banget. Gunung sih bukan semua. Maksudnya rata-rata tempat angker seperti itu. Yang ada di pikiran gue pertama, ini pengalaman yang luar biasa sih. Karena walaupun jatuh karena tersandung ya, bukan didorong ya. Kita jatuh tersesat tuh kan nggak sengaja kan, dan kita semua juga nggak mungkin dong kita merencanain untuk tersesat ya kan. Yang ada di pikiran gue ini sebuah pengalaman yang nggak bakalan gue lupain. Karena jarang-jarang gue seperti ini, walaupun pengalaman blow on ya, maksudnya kayak kok bisa gitu loh, apa tersesat, salah. Maksudnya gue juga sih sebagai leader pendakian waktu itu merasa bersalah juga karena asal ngomong iya gas, asal kan harusnya ke kanan ke kiri, iya gas aja ke kiri, gue ngomong begitu kan. Yang ada di pikiran gue pertama itu the best experience. Kalau lu gimana San? Itu pengalaman kalau menurut gue sih ya pengalaman goblok sih kalau kata gue. Terus kenapa dia bisa gitu? Ya karena kegoblokan dari kita semua sih emang. Ya terutama ya gue sih, karena gue emang udah capek kan, tidur kurang kan. Iya. Karena emang keadaan pas sebelum naik itu juga di bawah kita tuh kehujanan, tidur juga menata barang di tendanya juga tuh nggak asal gitu, nggak rapi. Jadi tidur pada udah pada kemana tahu dah gitu. Tapi ya sebagai pelajaran juga sih, gue tuh mikirin ceweknya sebenarnya. Kalau misalnya kita laki semua mah bisa cepet gitu kan, karena ada 2 cewek gitu kan, emang beda fisiknya kan. Nah, kita ikutin treatmentnya dia gitu. Hal aneh yang terjadi ketika gue tersesat itu ada sebenarnya. Jadi ketika kita tersesat itu kalau biasa orang pendaki gunung tuh mungkin sering ketemu burung hitam. Terus gue nggak tahu tuh burung apa ya. Burung hitam terus kayak parunya oranye ya. Nah, parunya oranye gitu ya. Itu tuh sebenarnya kayak dia, kalau menurut gue ya, dia kayak ngasih tahu 2 kali sama kita, lu tersesat loh. Tapi kita kan yang dipikirin udah ngeblank banget ya, maksudnya kayak yang penting turun. Kita tuh karena itu burung tuh ngasih tahu sebelum kita tahu kalau kita tuh tersesat. Jadi dia datang sebelum gua tahu kalau ternyata kelompok gua tersesat nih. Nah burung itu tuh
datang 2 kali di hadapan gue nih, gue nggak tahu di hadapan yang lain ya. Dia datang gue lagi duduk, dia datang terus ngeliat ke gue, habis itu dia pergi ke jalur kan dia ada 2 jalur kan. Jadi jalur yang kita tersesat itu jalur sebelah kiri, jalur via Apui Pelatungan, dan yang bener tuh jalur sebelah kanan via Apui langsung ke base camp Apui. Burungnya tuh datang nengok ke gua, terus langsung pergi lagi ke arah ke belah kanan. Jadi terbangnya sebelah kanan. Terus kita jalan lagi, itu 2 kali tuh kayak gitu. Terus burungnya datang lagi, dan gua tuh sebenarnya ngeliat juga, dan gua kayak gua ngeliat aja, gua sadar tuh gua ngeliat tuh burung. Dia nginguk, habis itu ngeliat ke gua, habis itu pergi lagi ke sebelah kanan lagi. Ngasih syarat gitu. Iya, jadi nemplok terus ke sebelah kanan lagi pergi, terus nemplok lagi terus ke sebelah kanan lagi. Itu doang sih kejadian yang aneh, tersesat udah. Sama hujan juga takut. Sebenarnya waktu itu takut mau hujan sih. Itu sebenarnya bukan kejadian aneh, cuman takut kayak kalau hujan nih karena kita nggak bawa jas hujan kan semua. Itu doang. Kalau ada mas kejadian aneh kalau lu? Ya sama sih kayak lu. Kan gue nanya kalau ini burung apaan sih? Nggak tahu gue kata lu kan gitu. Itu doang sih. Burung doang yang betul-betul. Emang karena di Ciremai itu juga sih pas turun gue juga agak bingung karena jalurnya itu banyak banget ke bawah gitu. Iya kan? Iya. Itu juga nemu pelangnya itu persimpangan doang ya. Pas kita turun tuh banyak banget jalurnya, ada yang sini, ada yang sono. Takutnya untung kita ke Kuningan, nggak ke Lingkarjati ya. Iya. Lingkarjati ada ke Cirebon kita. Ketika kita tersesat tuh ada sih, maksudnya teman kita nih namanya Ayudela ya, Adel namanya. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke salah leader lagi, ke salah gua lagi karena memang ketika summit itu kita nggak makan kan. Jadi fisik cowok dan fisik cewek bener kata Sandi beda. Itu tuh fisiknya Adel tuh udah lemah banget itu yang, dan gue paling takut tuh ketika dia kena hipotermia tuh. Itu takut banget karena emang dia tuh udah lemes banget sampai dia seinget gue dia ngomong begini, udah lu jalan duluan aja, tinggalin gue nggak apa-apa. Itu motivasinya udah hilang banget ya, orang kayak gue kagak mau pulang, gue di sini udah capek, gue udah nggak mau kemana-mana, udah bodo amat, pokoknya pengen tidur gue di sini. Nah itu gue takut banget tuh waktu pas dia ngomong begitu kan, karena itu kan udah kayak menurut gue titik terendah orang, udah kayak kagak mau hidup kayak gitu kan. Itu doang sih Ayudela sih si Adel sih. Orang yang takutin tuh kena hipo doang ya. Iya hipo doang itu. Karena kita nggak bawa aluminium foil kan, barang-barang di bawah semua kan. Gitu. Ada yang dan gue sarankan agar tidak tersesat sih, pertama lu nggak boleh ngeremehin gunung apapun itu pertama sih. Tapi kita tersesat kemarin bukan karena kita ngeremehin gunung sih, karena kita pertama nggak makan di summit. Ketika mau summit kita nggak makan. Nah ini wajib banget nih buat teman-teman, sebelum ke summit kalau bisa makan dulu, isi tenaga dulu. Terus yang kedua kalau punya peta sih, kalau tahulah alurnya kemana. Yang ketiga baca plang tuh bener-bener jangan kayaknya gue kesini nggak, itu jangan sih, salah banget itu. Padahal udah ada plang ya, maksudnya plang tuh jelas gitu. Dan kayaknya gue kesini jangan kayak gitu. Yang terakhir udah itu aja sih. Cerita horor yang ada di Ciremai. Kalau gue sendiri ya, dari kan itu kita pulang tuh kan kondisi suasana mau maghrib pertama ya kan. Kedua tuh hujan gerimis. Jadi sebenarnya nggak terlalu deras banget, cuman emang hujannya awet agak gerimis gitu tuh ketika kita udah mau turun Gunung Ciremai itu. Dan alhamdulillah kan sebelum kita turun tuh kita makan dulu kan walaupun ngisi tenaga. Tapi gue kan jalan cuman berdua ya sama saudari kita tuh Cici, dan kita jalan tadinya gue sama lu, tiba-tiba lu hilang. Gue nih jalan turunnya berdua pertama sama Sandi.
Karena kita nggak punya headlamp kan, nggak, lari tadi. pertama sih bareng-bareng. Maksudnya karena Ranger tuh udah turun duluan sama orang yang sama Adel, karena Adel cedera, udah posisi udah cedera Adel ya. Adel masih ada udah. Pokoknya ada grup, jadi grupnya dibagi jadi dua. Grup pertama yang cewek-cewek dan orang-orang lain yang udah duluan, emang duluan. Yang terakhir tuh gua, Reji, Sandi, Wacit, terus Bayu. Enggak, Bayu di depan. Ilham yang terakhir, grup kita terakhir, grup terakhir. Nyampe di pos 5 berduaan karena gue bawa barangnya si Adel. Sebenarnya udah ditawarin Ranger kan, lu mau gue bawain nggak usah, gue bilang nggak apa-apa, gue kuat kan. Maksudnya gue bawain barang si Adel, gue berduaan sama dia duluan, jalan duluan. Gue jalan di depan kan, kalau cowok mah nggak usah terlalu gue pikirin ya, karena gue jalan sama cowok bukan sama cewek kan. Maksudnya terserah lah, ngapain gue mikirin cowok kan. Gue jalan duluan kenceng tuh, gue jalan bet sampai akhirnya pas gue madep ke belakang, orangnya berubah, bukan di si Sandi. Jadi tuh gini, Cok. Jadi gue belakang lu kan. Tiba-tiba ada manggil gue. Bang Sandi, tungguin. Siapa sih? Nah, lu Ci, ngapain? Gue mau depan. Ya udah, depan gua. Akhirnya baru tuh si Cici. Iya. Nah, kayak tiba-tiba dia. Nah, dari situ tuh gue horor. Itu pertama kali, bukan gue nggak tahu itu halusinasi apa enggak ya. Gue jalan, habis itu gue berhenti. Karena di depan gue tuh ada orang pakai baju pink duduk. Gue nggak, itu tuh kayak burem-burem gitu. Maksudnya kayak, itu kok ada orang duduk ya? Perasaan depan gue tuh udah nggak ada orang. Terus kayak di depan gue tuh udah nggak ada kelompok lagi. Itu orang duduk kan. Gue bilang, wah ini apa nih? Gue bilang. Terus Cici kan, karena gue tuh orangnya gini ya, gue emang jarang ngeliat setan ya. Jadi ketika gue ngeliat tuh langsung gue pengen konfirmasi itu setan gak sih gitu loh. Jadi lu penasaran, iya. Lu samperin aja tuh. Itu bener gue. Tapi emang hati tuh karena langsung jedebuk. Itu gue ngeliat setan, itu setan bukan sih gitu loh. Gue nanya sama si Cici, sebenarnya nggak boleh sih ini kayak gini, kalau ada setan tuh nggak boleh kayak lu ngeliat gitu. Tapi karena gue saking penasaran dan hati gue udah gedebuk gitu ya. Ci, lu ngeliat nggak itu ada orang duduk di situ? Langsung gue tanyain, lu ngeliat ada orang duduk di situ? Dia ngomong yang mana? Nggak ada. Itu kan jaraknya sekitar 10 meteran ke bawah ya. Iya. Maksudnya yang mana, gue nggak ngeliat ke bawah. Udah nggak apa-apa. Kalau dia nggak ngeliat kan ya udah nggak usah lah. Berarti langsung gue turun. Iya. Pas gue nyampe di tempat orang yang duduk, itu orangnya langsung hilang lagi. Tapi mulai dari situ tuh langsung kayak halusinasi gue. Jadi kayak gue jalan terus berhenti dikit, itu tuh langsung pas gue ngeliat, kok ada bayangan hitam kayak bayangan hitam gede. Terus mata gue agak kabur. Terus gue kayak gue ngeliat ke bawah. Jadi selama perjalanan tuh halusinasi emang kayak, wah hitam-hitam nih semua bayangan nih, kok bisa ya. Tapi yang paling serem tuh bayangin hitam itu pas mau maghrib. Itu bayangan hitam, ada bayangan hitam gede itu. Jadi gue turun itu di antara pos 3 dan pos 2. Gue berhenti tuh, gue ngeliat ke atas kan, ada bayangan hitam sama ada mata merah tuh. Tapi gue langsung, itu dekat pohon gitu? Enggak, jadi kayak ini pohon-pohon kan, cuman dia tuh diantar, itu nggak jelas lah, pokoknya gue nggak tahu. Itu kayak lu udah nggak mikirin dulu di mana itu ada pohon-pohon itu. Gue nggak, lu nggak akan kayak gitu kalau ngeliat setan tuh. Lu langsung gini. Jadi tuh karena saking itu kagak, gue di mana udah kagak, lu kagak gitu. Jadi udah saking kayak gue pengen nyampe lah gitu ya. Udah kayak wah anjing, jangan sampai gitu, jangan sampai ketemu gitu. Jangan sampai beneran gitu. Gue langsung nunduk ke bawah tuh. Itu doang sih gue yang horor di Ciremai. Yang orang liat baju itu pink tadi yang gue tunjuk tuh, sama yang bayangan hitam itu gue nggak, bukan dia telepon, gue kagak tahu deh. Pokoknya udah sampai kagak jelas dah. Udah gue nunduk aja dulu. Kalau gue horor situ Ciremai. Lu gimana? Kalau gue sih ini yang kata gue misal sama lu tuh pas di pos 3 tuh. Kan lu kan udah jalan duluan tuh ya, sama rombongannya si Adel ada gitu kan. Nah gue tuh kan belakang tuh, rombongan gue tuh anak Konadri tuh, Kang Andi, terus Bayu, Wacit. Nah gue tuh bertiga tuh kan jalan dari pos 3 pos 2. Kan gue doang nggak punya headlamp kan. Si Wacit kan punya, si Bayu pakai HP kan. Di jalan tuh dari pos 3 terus ke pos 2. Nah mau ke pos 1 kan motong jalur tuh. Kan harusnya kan kalau kita kemarin kan naik kan dari lurus ya. Ini kita kiri. Nah lebih cepet. Dan akhirnya tuh kita istirahat tuh. Gue istirahat sama rombongan gue tuh, anak Wondri sama Wacit sama si Bayu.
Kita di situ ngobrol. Nah berapa saat kemudian kan muncul tuh rombongannya si Reji, lu ya? Enggak, gua paling depan. Oh iya, sama Cici. lu nggak ada, si Reji, si Sita, si Sri ya? Sri rombongan lu bukan Ji? Ilham. Ilham, ya. Udah tuh, akhirnya kan emang kita tuh mungkin si Kang Edi ini menungguin rombongannya mereka. Akhirnya ngobrol, dan tiba-tiba Kang Edi diri tuh ngejelasin kayak motivasi kita lah. Nah tiba-tiba gue lagi bengong tuh, cingak. Tiba-tiba di sebelah kiri gue di atas ada suara gini. Tapi yang lain tuh nggak ini, kayak biasa aja, kayak gua doang gitu yang denger. Udah gue diem lagi, ini suara apa ya gitu. Nah, habis itu bunyi lagi, dia lari ke belakangan. Gitu. yang bener ya gitu lu. Serem banget itu gua. Gue tuh pengen nanya tapi ya namanya di gunung kan gak boleh nanya ya. Nah itu apa gua halu apa gimana gitu kan. Tapi itu gue jelas banget deh di kuping gue gitu. Gue ngeliat ke atas sedikit, tapi gue kayak nggak ngeliat apa-apa. Tapi suaranya itu jelas kayak suara kuntilanak ya. Nah itu tuh gue nanya sebenarnya di bawah itu kan udah nyampe. Gue tanya si Wacit, si Bayu, lu denger suara kuntilanak nggak? Enggak gue. Lu denger ya Cit? Enggak. Makanya gue bingung tuh. Apa gue doang yang halu apa? Ya sih beneran. Tapi itu suaranya jelas itu di kuping gue. Itu emang di situ sih gue kayak udah nggak tahu itu kupingnya itu udah nyampe pengen rebahan tidur gitu. Karena tuh kaki juga udah sinkron. Karena gue nggak ada headlamp nabrak ini mulu akar. Wah, kayak gitu sih. Kata-kata terakhir penutup ya. Kalau dari gua sih setiap petualangan pasti punya ada resikonya ya. Apapun yang terjadi ketika kita bertualang, ketika kita ekspedisi, ketika naik gunung, itu semua merupakan pengalaman yang amazing bagi gua. Terus kalau ada yang bisa diambil hikmahnya dari tadi apa yang kita omongin, ambil aja. Yang kurang baiknya dibuang jauh-jauh. Mohon maaf, tadi semua itu yang kita omongin tadi benar-benar based on true story. Gua nggak ngada-ngada, tapi emang itu yang terjadi sesungguhnya. Kalau emang ada yang kayak kayaknya dilebih-lebihkan, enggak, itu benar. Maksudnya emang itu faktanya yang ada real. Terus ya udah sih itu aja dari gua. Kalau dari lu gimana, Sar? Ada nggak? Dari gue sih ya, kita tuh emang kalau setiap naik gunung itu jangan takabur lah gitu, jangan sombong gitu. Karena setiap kita naik gunung itu adalah sebuah awal baru gitu, cerita baru. Dan kita itu sebagai tamu gitu. Kita tuh nggak tahu kalau di setiap gunung itu ada penunggunya gitu kan. Entah itu penunggu yang kelihatan seperti hewan atau penunggu makhluk-makhluk gitu. Karena di situ di setiap gunung itu ada kerajaan gitu, kerajaan jin. Wah. Gitu. Karena emang dia tuh harus merunduk seperti padi. Dia boleh meninggi seperti alang-alang. Udah itu aja ya. Ngomong apa, Nusan? Balik anjing. Seperti ilmu padi yang semakin meninggi makan merunduk. Gitu.